Halo guys, selamat datang di channel Ibu Tanpa Anak. Oh ya, btw guys, aku nggak apa-apa ya pakai kayak gini ya, karena lagi males pakai kerudung. Jadi aku sekalian update nih, aku lagi breakout pakai Vitasit tuh ya. btw ini aku mau cerita soal beberapa hari yang lalu aku tuh mengalami sembelit ya. Jadi siapa tahu video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi sembelit tapi teman-teman punya hemoroid atau wasir atau ambeien ya. Disimak videonya, siapa tahu video ini sangat membantu buat kalian. Nah, jadi awalnya itu aku memang punya wasir ya atau ambeien. Tapi emang kambuhnya itu ketika aku capek, ketika aku lagi stres, ketika aku banyak kegiatan dan aku lagi stres itu pasti kambuh gitu ya. Bukan karena aku nggak makan serat, tapi karena ya memang aku setiap hari makan serat gitu ya. Meskipun nggak buah, tapi aku suka sayur gitu setiap hari gitu ya. Nah, kemarin kebetulan aku itu masak sayur nangka. Aku nggak ngerti itu efek dari sayur nangkanya disantenin terus dipanasin berkali-kali atau gimana, aku juga nggak paham ya. Tapi yang jelas beberapa hari itu aku makan sayur nangka yang udah diangetin berhari-hari dan berkali-kali. Terus jadilah perutku begah. Nah, awalnya perutku tuh begah selama beberapa hari. Terus di hari keberapa gitu aku ngerasain kalau BAB ku itu nggak keluar guys, tapi perutku sakit ya. Tapi perutku sakit di hari pertama itu hari Rabu tanggal 27 Desember guys. Terus aku diemin ya, aku lanjut makan pepaya tuh sampai benar-benar habis tiga buah guys. Makan pepaya, habis itu makan pisang, tapi tetap dia nggak keluar. Jadi BAB ku itu nggak keluar. Sampai itu kan di hari Rabunya ya, di hari Jumatnya aku bener-bener udah nggak kuat. Jadi selama Rabu, Kamis, Jumat aku nggak BAB sama sekali ya. Karena aku nggak BAB dan perutku kembung, begah, pokoknya perutku nggak enak dan aku ngerasa sakit seperti mau BAB tapi nggak bisa BAB. Terus aku coba udah di WC tapi benar-benar nggak keluar gitu loh. Jadi yang sakit itu justru ambeien aku gitu guys. Terus aku memutuskan untuk minum obat pencahar ya. Obat pencahar yang aku minum itu dalam bentuk serbuk ya, kalian pasti tahu kan, itu udah lama banget lah ya. Aku minum hari itu, aku minum terus besokannya lagi kupikir besok paginya itu bakal ada rasa-rasa apa ya, kayak ada tanda-tanda BAB lah ya, tapi ternyata enggak guys. Jadi lanjut aku minum saset yang kedua di besokan harinya gitu. Nah sama, itu aku tungguin juga nggak ada yang namanya BAB ku keluar guys. Tapi rasanya itu bener-bener, kalian tahu orang mau lahiran, jadi dia tuh kan kayak kontraksi sendiri, sama guys, itu yang aku alamin gitu ya. Terus di hari, tunggu aku ingat-ingat dulu, aku lupa di hari apa ya, Sabtu kayaknya seingatku. Aku ke dokter umum ya. Aku bilang masalahku sembelit tapi aku punya ambeien gitu. Dikasih obat. Aku itu ada obat satu sirup yang nembus di apotik luar gitu ya. Harganya itu aku sama mbak apotiknya tuh dikasih yang kecil guys, nggak dikasih pilihan ini ada yang kecil, ini ada yang besar. Dan aku juga nggak terfikirkan untuk tanya kemasannya apakah hanya yang kecil itu aja. Aku nggak tanya karena aku itu udah nggak bisa nahan perutku sakit gitu ya. Perjuanganku untuk ke dokter itu aja udah luar biasa. Aku di dokter nunggu antrian ya. Aku tuh di dokter, seingatku aku jam setengah 4 atau jam 4 itu aku datang. Terus dokternya baru buka praktek itu kalau nggak salah setengah 5 lewat gitu. Jadi bayangkan selama itu aku itu diem, untung aku pakai masker guys, jadi diem terus sambil nahan sambil keringetan, sampai pasien-pasien yang antri itu ngeliatin aku, mungkin karena kenapa ya gitu mungkin ya. Jadi aku nggak terfikirkan ke apotekernya tanya kemasan, aku dikasih kemasan yang 15 mili. Tahu nggak sih guys, sekali minum itu 3 sendok ya, sendok yang udah disediakan di kemasannya itu 3 sendok
itu kan satu kali minum satu hari, malam hari aja gitu ya. Jadi malam itu aku langsung minum 3 sendok. Paginya, besok paginya itu bener-bener nggak ada apa-apa. Yang ada perutku tuh makin sakit, makin pokoknya kontraksinya makin makin keras. Aku bener-bener nggak bisa tidur beberapa hari itu guys, bener-bener nggak bisa tidur, dan aku nggak makan sama sekali. Jadi aku tuh cuma makan roti kayak gitu-gitu, terus nggak makan nasi sama sekali ya, makan roti, makan buah, intinya seperti itu terus ya. Nah besokannya aku beli lagi, dibeliin suamiku sirup yang sama dengan itu, tapi suamiku belinya di beda apotik dan dikasih yang kemasan botol gede. Botol gede itu kemasannya 30 mili ya, jadi agak besar. Kenapa beli lagi? Karena kata dokternya nanti kalau BAB-nya udah cair di stop gitu, terus ini bisa dibeli lagi kalau sewaktu-waktu kayak gini lagi gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli lagi ya gitu. Tapi tetap aku beli di botol yang kedua itu habis minum 2 kali, tapi tetap nggak ada apa-apa, justru aku makin kesiksa, rasanya makin gak nyaman, dan rasanya aku tuh bahkan sampai pengen berangkat ke rumah sakit aja gitu loh, pengen berangkat ke rumah sakit aja gimana caranya gitu. Tapi untuk aku berangkat ke rumah sakit itu udah gak memungkinkan banget keadaanku. Aku yang bener-bener ya ampun, aku tuh ini pengalaman pertama aku, dan kalian jangan sampai ngalamin apa yang aku alamin guys ya. Terus ya sore-sorenya aku memutuskan untuk beli suppositoria. Jadi dia itu dimasukkan lewat bawah ya, lewat bawah, bentuknya seperti peluru. Aku sebut mereknya ya, aku sebut mereknya Dulcolax suppositoria. Aku beli satu, aku nyuruh suamiku beli satu guys, karena itu bener-bener aku udah gak kuat banget ya. Suamiku itu sampai bikinkan aku kompresan hangat setiap saat. Jadi kalau kompresannya udah dingin dibikinkan lagi kayak gitu, terus minum anget itu setiap saat biar aku nggak lemes. Aku itu minum anget terus dikasih madu TJ gitu biar nggak lemes, karena memang nggak ada asupan apa-apa yang masuk ke tubuhku, dan tubuhku tuh udah lemes banget, nggak tidur, nggak makan sampai segitunya selama 11 hari. Bayangkan ya, selama 11 hari nggak BAB guys. Aku kentut pun itu nggak bisa, itu yang bikin perutku sampai bener-bener begah ya. Terus aku inget banget waktu itu sore guys, sore aku masukkanlah si Dulcolax suppositoria ya, ingat ya, aku pakai Dulcolax suppositoria yang dari bawah, karena itu kan yang mampet yang area bawah. Jadi kalau misalkan kita minum dari atas, dia akan neken terus ke bawah, sedangkan yang bawah itu keras guys. Itu sakit banget rasanya kalau pada orang yang punya ambeien gitu ya. Katanya didiamkan selama kalau nggak salah 15 sampai 20 menit apa gitu loh ya. Tapi selama itu aku tuh setiap saat kontraksi. Aku sampai alarm ya di HP-ku. Aku tuh kontraksi setiap berapa lama? Setiap 5 menit, guys. Jadi setiap dalam 24 jam, setiap 5 menit aku kontraksi, reda. Setiap 5 menit aku kontraksi, reda, gitu terus selama 24 jam. Bayangkan rasanya gimana sakitnya. Habis itu mungkin itu efek dari Dulcolacnya ya. Kalau nggak salah seingatku ya, 30 menit setelah aku masukin itu, dia itu bereaksi dan bener-bener aku nggak kuat nahan banget sampai aku nangis guys. Bayangkan ya, aku nangis gara-gara aku nggak bisa BAB, aku nggak bisa kentut, aku punya ambeien. Gimana rasanya sakitnya. Habis itu ya, karena aku nggak bisa nahan, aku larilah ke kamar mandi. Aku lari ke kamar mandi, itu rasanya bener-bener ya ampun, kalian jangan sampai ngerasain apa yang aku rasain. Itu sakit, bener-bener sakit kayak orang lahirin. Dan aku ingat waktu itu azan asar. Setelah azan asar aku bisa BAB guys, tapi rasanya ya ampun luar biasa sakit banget. Aku kalau inget itu, aduh, aku nggak ngebayang. Aku tuh bahkan nggak ngebayang ya besok aku gimana. Aku tuh bahkan nggak ngebayang, saking aku nggak bisa nahan sakitnya guys, gitu ya. Saking aku setiap saat nangis, setiap 5 menit itu aku nangis saking sakitnya. Habis itu keluar lah ya, adzan asar itu keluar. Tapi setelah keluar itu makin mulus, makin kayak ditekan-tekan guys ya. Terus ambeenku tuh udah perih, udah aku nggak ngerti,
aku stop lah ya. Aku sebisa mungkin untuk nahan, karena waktu aku ke dokternya tuh bilang gini, wah kalau punya ambeien jangan minum obat pencahar itu, soalnya nanti rasanya kayak dubur itu jebol, katanya gitu. Apa ya, jebol, pokoknya intinya sakit, intinya seperti itu ya. Terus aku tetap, pokoknya dari asar itu aku tetap pengen BAB-nya tuh udah nggak tertahankan lagi. Sebelumnya kan aku tahan karena memang aku sakit ambeienku gitu ya, apa aku takut ambeienku gitu kan ya guys ya. Terus abis itu lanjut sampai malam hari, tapi tuh alhamdulillah keluar meskipun keras, BAB-nya keras. Aku tuh sampai nggak nyangka, wah ini BAB yang ini yang bikin aku sakit perut, yang bikin BAB ku nggak keluar, yang bikin perutku kembung begah, nggak enak banget itu. Terus sampai lanjut besoknya, kupikir malam itu udah habis kan ya, ternyata besoknya itu masih ada yang keras guys, masih ada yang keras banget ya, masih ada yang keras banget. Terus lanjut, pokoknya setelah hari itu 2 hari berturut-turut itu aku masih tetap nungguin kamar mandi meskipun udah keluar. Tapi alhamdulillah ya, besokannya gitu aku bisa tidur. Jadi mataku itu ya kalau pagi itu apa namanya, nggak bisa melek karena ngantuk, tapi pagi itu tetap kontraksi perutku gitu loh ya. Jadi aku nggak bisa mendeskripsikan rasanya ke kalian. Yang penting ini tuh sakit banget. Terus aku nggak pernah sakit seperti ini tuh, nggak pernah gitu. Terus abis itu lanjut ya, 2 hari setelah itu aku masih tetap lanjut jadi penunggu WC, jadi penunggu WC guys ya. Jadi kesimpulannya, kalau kalian apa namanya, apa ya, suka suka sayur yang kayak dipanas-panasin, kayak santan dipanas-panasin, saranku kurang-kurangin. Karena apalagi sayur nangka, aku tuh ada cerita, jadi bapaknya temen aku ternyata juga pernah kayak kayak aku. Dia itu makan sayur nangka ya, mungkin ya udah dipanas-panasin berkali-kali kan ya, namanya santan ya. Akhirnya dia juga sembelit, nggak bisa BAB, nggak bisa pup. Dia tuh sampai katanya pokoknya sakit lah, mungkin sakitnya kayak aku mungkin ya itu. Terus akhirnya dia tuh suntik guys, jadi dia tuh suntik di perawat gitu, akhirnya dari sana bisa BAB. Tapi mungkin apa namanya, waktunya nggak selama aku gitu, karena aku tuh udah lama 11 hari. 11 hari itu yang benar-benar ngerasain sakitnya ya. Karena sebelum itu udah sebelum hari Rabu, aku sebetulnya sebelum hari Rabu tanggal 27 Desember November, aku itu udah nggak bisa BAB, tapi nggak ngerasain sakit karena masih bisa kentut. Tapi setelah hari Rabunya itu aku benar-benar nggak bisa kentut gitu, mungkin bedanya itu. Jadi saranku ya, kalian yang punya ambeien, please dijaga-jagain lah pencernaannya ya, dijaga-jagain, jangan sampai sakit seperti apa yang aku rasain, karena itu sakit banget ya. Jadi kalian, saranku ya pakai apa ya, kalau misalkan udah terlanjur sembelit, jangan minum obat pencahar, mending yang dari bawah, karena yang bermasalah itu yang mampet kan bawah ya, bukan atas. Kalau kalian minum obat pencahar, otomatis dia itu akan ngedorong terus yang dari atas, tapi yang dari bawah itu mampet guys. Jadi logikanya di situ aja. Jadi mending pakai yang supositoria dari bawah, bener-bener yang bawah yang dibersihin, yang dilunakin gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton curhatan aku yang menggebu-gebu ini. Terima kasih. See you next video. Bye bye.